Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnaini Rahmawati, NIM 12020190041. Di sini saya akan memaparkan paper saya yang berjudul Studi Kasus Anak Kesulitan Belajar. Paper dan video ini disusun guna memenuhi tugas mata kuliah Perkembangan Peserta Didik Pendidikan Dasar yang diampu oleh Dr. Ahmad Sultoni, MPD, Program Pascasarjana PGMI IAIN Salatiga. Langsung saja, yang pertama yaitu latar belakang penelitian. Latar belakang penelitian ini adalah pendidik dihadapkan dengan sejumlah karakteristik peserta didik yang beraneka ragam. Kemudian tidak semua peserta didik mendapatkan hasil yang diharapkan. Jadi ada beberapa peserta didik yang memiliki prestasi yang rendah dibandingkan siswa yang lain. Kemudian kesulitan belajar merupakan masalah yang kompleks dan sering membuat pendidik dan bahkan orang tua kesulitan dalam menghadapi persoalan tersebut. Kemudian kesulitan belajar ini banyak dialami oleh anak usia SD. Selanjutnya, studi kasus anak kesulitan belajar. Di sini kita akan membahas runtut dari kasus yang ditemui, kemudian teori, dan selanjutnya analisis dan solusi. Yang pertama yaitu kasus yang ditemui. Saya sebagai pengajar di salah satu madrasah ibtidaiyah menemukan beberapa anak kelas 3 memiliki kesulitan belajar yang lebih dibandingkan dengan teman sekelasnya. Di sana ada 4 anak dalam satu kelas yang memiliki prestasi yang lebih rendah daripada yang lainnya karena mereka mengalami kesulitan belajar, di antaranya WB, AR, NA, dan NM. WB dan AR memiliki kesulitan dalam membaca. Mereka masih sering mengeja atau lamban dalam membaca dan kadang masih terbata-bata dalam membaca. Kemudian NA memiliki kemampuan membaca yang lebih bagus. Namun dalam memahami materi pembelajaran NA kurang karena dia sering bermain sendiri atau kurang memperhatikan ketika guru menjelaskan materi, dan ketika menjawab pertanyaan dia sendiri sering sembrono atau sesukanya. Dan yang terakhir yaitu NM memiliki kemampuan membaca yang lancar, namun dalam pemahaman NM ini kurang dan memiliki kesulitan dalam berhitung. Itulah beberapa kasus yang ditemui pada anak kelas 3. Yang kedua yaitu teori. Di sini saya akan memaparkan 5 teori yang berkaitan dengan kesulitan belajar. Yang pertama yaitu pengertian kesulitan belajar, yang kedua jenis-jenis kesulitan belajar, yang ketiga faktor-faktor penyebab kesulitan belajar, yang keempat cara mengenal peserta didik yang mengalami kesulitan belajar, dan yang kelima upaya mengatasi kesulitan belajar. Yang pertama yaitu pengertian kesulitan belajar. Kesulitan belajar dapat diartikan sebagai suatu kondisi dalam proses belajar yang ditandai oleh hambatan-hambatan yang mungkin baik itu disadari ataupun tidak disadari oleh yang mengalami. Hambatan-hambatan itu dapat bersifat psikologis, sosiologis, dan fisiologis dalam keseluruhan proses pembelajaran. Yang kedua yaitu jenis-jenis kesulitan belajar. Kesulitan belajar di sini dibagi menjadi 3, yaitu kesulitan belajar membaca atau disleksia, kemudian kesulitan belajar menulis atau disgrafia, dan yang ketiga kesulitan belajar berhitung atau diskalkulia. Kesulitan belajar membaca. Kesulitan belajar membaca sering disebut disleksia. Kesulitan belajar membaca yang berat dinamakan aleksia. Kemampuan membaca tidak hanya merupakan dasar untuk menguasai berbagai bidang akademik, tetapi juga untuk meningkatkan keterampilan kerja dan memungkinkan orang untuk berprestasi dalam kehidupan bermasyarakat. Ada 2 jenis pelajaran membaca, yaitu membaca permulaan dan membaca pemahaman. Mengingat pentingnya kemampuan belajar membaca ini bagi kehidupan, kesulitan belajar membaca hendaknya ditangani sejak sedini mungkin oleh guru.
Yang kedua yaitu kesulitan belajar menulis. Kesulitan belajar menulis sering disebut sebagai disgrafia. Ada 3 jenis pelajaran menulis, yaitu menulis permulaan, mengeja atau dikte, dan menulis ekspresif. Kegunaan kemampuan menulis bagi seseorang yaitu untuk menyalin, kemudian mencatat dan mengerjakan. Jika seorang peserta didik kesulitan dalam menulis, maka dia akan ketinggalan dalam mencatat atau mengikuti pelajaran oleh guru. Yang ketiga yaitu kesulitan belajar berhitung atau yang disebut diskalkulia. Kesulitan belajar berhitung ini memiliki 3 elemen, yaitu belajar konsep, kemudian komputasi, dan pemecahan masalah. Seperti halnya belajar bahasa, berhitung merupakan bagian dari matematika yang merupakan sarana berpikir keilmuan. Oleh karena itu, kesulitan belajar berhitung ini harus ditangani sedini mungkin agar tidak menimbulkan efek untuk pemahaman selanjutnya. Yang selanjutnya yaitu faktor-faktor penyebab kesulitan belajar. Ada 2 faktor penyebab kesulitan belajar, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal itu dari dalam diri peserta didik yang mencakup ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kemudian faktor eksternal itu yang berasal dari luar atau lingkungan. Yang pertama yaitu lingkungan keluarga, kemudian lingkungan masyarakat atau teman sepermainan, kemudian yang ketiga adalah lingkungan sekolah. Di sini contoh dari lingkungan keluarga adalah adanya ketidakharmonisan keluarga. Kemudian untuk lingkungan sepermainan adalah adanya masalah dengan teman sepermainan, dan untuk masalah sekolah, lingkungan sekolah yaitu lingkungan atau kondisi yang kurang mendukung dalam proses belajar mengajar. Yang keempat yaitu cara mengenal peserta didik yang mengalami kesulitan belajar. Ada beberapa gejala sebagai penanda adanya kesulitan belajar yang dialami oleh peserta didik. Antara lain misalnya menunjukkan prestasi yang rendah atau di bawah rata-rata yang dicapai oleh kelompok kelas, kemudian hasil yang dicapai tidak seimbang dengan usaha yang telah dilakukan peserta didik. Yang ketiga, lambat dalam melakukan tugas-tugas belajar seperti dalam mencatat atau menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru. Yang keempat yaitu menunjukkan sikap yang kurang wajar seperti acuh tak acuh, kurang memperhatikan guru, berpura-pura atau bahkan berbohong. Yang kelima yaitu menunjukkan tingkah laku yang berlainan, misalnya mudah tersinggung, murung, pemarah, atau kurang gembira atau merasa selalu sedih, seperti itu. Yang selanjutnya yaitu upaya mengatasi kesulitan belajar. Yang pertama terdiri dari beberapa tahap, yaitu tahap pertama yaitu identifikasi, yang kedua diagnosis, yang ketiga prognosis, dan yang keempat terapi. Yang pertama identifikasi. Identifikasi di sini adalah suatu kegiatan yang diarahkan untuk menemukan siswa yang mengalami kesulitan belajar, yaitu mencari informasi tentang siswa dengan melakukan kegiatan diantaranya yaitu data dokumen hasil belajar, kemudian menganalisis gejala kesulitan belajar, menggali faktor-faktor kesulitan belajar, kemudian mengadakan wawancara dengan siswa, dan yang terakhir tes untuk mengetahui data tentang kesulitan belajar atau masalah yang dihadapi. Yang kedua yaitu diagnosis. Diagnosis adalah penentuan mengenai hasil dari pengelolaan data tentang siswa yang mengalami kesulitan belajar, yaitu dengan cara membandingkan nilai prestasi siswa untuk setiap mata pelajaran dengan rata-rata seluruh siswa. Kemudian membandingkan prestasi dengan potensi yang dimiliki oleh siswa, dan yang terakhir membandingkan nilai yang diperoleh dengan batas minimal atau KKM yang diperoleh. Yang ketiga adalah prognosis. Prognosis di sini merujuk pada aktivitas penyusunan rencana atau program yang diharapkan dapat membantu mengatasi masalah kesulitan belajar. Prognosis di sini dapat berupa bentuk treatment yang akan dilakukan, kemudian bahan atau materi yang diperlukan, metode yang digunakan, alat bantu belajar mengajar yang diperlukan, dan waktu kegiatan pelaksanaan.
Yang keempat yaitu pemberian bantuan atau terapi. Terapi yang dimaksud di sini adalah memberikan bantuan kepada siswa yang mengalami kesulitan belajar dengan program yang telah disusun pada tahap prognosis. Bentuk terapi yang diberikan dapat berupa bimbingan belajar kelompok, bimbingan belajar individual, pengajaran remedial, pemberian bimbingan secara pribadi, atau alih tangan kasus. Selanjutnya kita masuk dalam pembahasan analisis dan solusi dari kasus yang ditemui. Berdasarkan kasus yang ditemui pada keempat siswa di atas, mereka mengalami kesulitan belajar, yaitu diantaranya kesulitan membaca, berhitung, dan menulis. Salah satu faktor penyebab kesulitan belajar mereka setelah diamati oleh guru yaitu faktor eksternal, yaitu dari keluarga. Kasus ini terjadi pada WB dan NM. Kedua orang tua WB berpisah dan WB ikut dengan ayahnya. Dengan kondisi ayahnya yang bekerja, perhatian akan akademik WB menjadi berkurang. Sedikit berbeda dengan WB, NM merupakan seorang anak piatu yang hidup dengan neneknya. Karena neneknya yang sudah tua, beliau tidak bisa memantau atau membimbing NM ketika belajar di rumah. Hampir mirip antara kasus WB dan NM. Sedangkan dua anak yang lain antara AR dan NA memiliki keluarga yang masih lengkap dengan perhatian yang penuh. Namun seringkali dalam pembelajaran mereka kurang memperhatikan guru, sering melamun atau bermain sendiri, sehingga mereka sulit memahami pembelajaran yang disampaikan oleh guru. Berdasarkan kasus tersebut, ada solusi atau upaya yang dilakukan guru dari beberapa tahap yang telah dilaksanakan, yaitu antara lain identifikasi tadi, kemudian diagnosis, prognosis, dan kemudian terapi. Contoh-contoh konkret dari solusinya yaitu yang pertama, menggunakan berbagai ragam media atau metode dalam mengajar seperti model basal reader, berbagai media kartu huruf, dan lain-lainnya agar anak lebih mudah memahami dan antusias dalam mengikuti pelajaran, seperti kasus AR dan NM yang kurang memperhatikan dalam pembelajaran. Selanjutnya, memberikan fasilitas khusus bagi peserta didik yang mengalami kesulitan belajar, yaitu baik meliputi waktu ataupun alat belajar khusus. Yang ketiga, memberikan bimbingan khusus seperti les tambahan 30 menit setelah pulang sekolah atau bimbingan pada saat jam istirahat. Kemudian, memberikan tugas latihan atau drill baik di sekolah maupun di rumah agar orang tua peserta didik yang berkesulitan belajar banyak membimbing anak-anaknya. Yang selanjutnya, memberikan bimbingan langsung jika ada anak atau peserta didik yang kurang lancar membaca atau menulis dan berhitung dalam proses pembelajaran. Yang keenam, yaitu memberikan motivasi belajar agar mereka mampu meningkatkan prestasi mereka lebih baik lagi dari sebelumnya. Itu tadi pemaparan yang dapat saya sampaikan. Untuk menutup video terakhir kali ini, saya memiliki sebuah saran. Guru memiliki peran utama dalam mengatasi kesulitan belajar pada seorang anak. Seorang guru harus mengupayakan mengatasi problematika perkembangan peserta didik dengan maksimal. Setelah usaha yang maksimal, maka perlu adanya doa yang optimal. Karena doa tanpa usaha adalah bohong, dan usaha tanpa doa itu namanya sombong. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.